Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar mengenai matematika di SMP kelas 9 pada topik menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Tentu ini adalah topik awal ya. Silahkan nanti disimak dengan baik, mudah-mudahan kalian bisa memahami konsepnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke, sebelumnya kita telah belajar mengenai persamaan kuadrat ya, yang kita sudah tahu bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka untuk fungsi kuadrat, kalau persamaan berarti kalimat matematika yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kalau fungsi berarti bentuk umumnya adalah Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi fungsi kuadrat di sini, kalau persamaan kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kalau fungsi Y atau Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan catatan A tidak boleh sama dengan 0. Tentu sama dengan persamaan kuadrat ya. Kalau A-nya 0 berarti bukan fungsi kuadrat lagi, tapi fungsi berderajat 1 atau nanti disebut dengan fungsi linier ya. Oke, pada topik kita ini, karena kita akan menggambar grafik dari fungsi kuadrat ini, tentu kita harus memahami langkah-langkah dari menggambar grafik fungsi kuadrat. Paling tidak ada beberapa tahapan ya, ada 3. Yang pertama, nanti kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang kedua, menentukan titik-titik bantu. Ini adalah untuk melengkapkan dari grafik kita agar bisa lebih bagus ya, lebih halus nanti grafiknya. Dan yang ketiga, setelah kita dapatkan titik-titik bantu, kemudian titik-titik istimewa ya, titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, baru kita plot titik-titik tersebut pada koordinat kartesius ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, misalkan kita punya grafik punya fungsi Y sama dengan X kuadrat. Nah, tentu ini kira-kira memenuhi tidak fungsi kuadrat? Nah, memenuhi ya, karena berderajat 2, A-nya berapa? A-nya 1, tapi kita tidak dapat B sama C-nya. B-nya 0, C-nya 0 ya. Oke, pertama kita awali dengan menentukan titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu X bisa kita dapat, itu syaratnya Y sama dengan 0 ya. Jadi memotong sumbu X itu syaratnya Y sama dengan 0. Sehingga dengan mensubstitusi Y sama dengan 0 ini ke Y sama dengan X kuadrat, maka kita peroleh 0 sama dengan X kuadrat. Tentu X-nya adalah 0 ya. Jadi 0 sama dengan X kuadrat dipenuhi ketika X sama dengan 0. Sehingga titik potongnya adalah 0,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, kalau terhadap sumbu X Y sama dengan 0, maka kalau titik potong terhadap sumbu Y, X-nya yang sama dengan 0. Berarti nanti Y sama dengan X kuadrat, X kita substitusi dengan X sama dengan 0 ya. Jadi Y sama dengan 0 kuadrat, Y sama dengan 0. Sehingga kita peroleh ya, titik potong terhadap sumbunya juga 0,0. Ini artinya berarti titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y pada titik yang sama, yaitu 0,0. Oke, untuk mendapatkan titik bantu yang mempermudah kita menggambarnya, kita buatkan tabelnya di sini ya. Nah, kita buatkan tabelnya. Nah, X-nya bergerak kalau ke kanan. Nah, ini karena nanti titik potongnya di 0,0 atau ini nanti menjadi titik senternya ya. Ini kita akan bergerak X-nya dari 1, 2, 3 ke kanan dan negatif 1, negatif 2, negatif 3. Oke, kita mulai dari kalau X-nya 0, kita substitusi ke fungsi ya. Ini atau ini sebenarnya sudah kita dapat. Ketika X 0, Y-nya juga 0. Ketika kita dapat kita masukkan X-nya 1, berarti 1 kuadrat 1 ya. Kemudian 2 kuadrat 4, 3 kita masukkan 3 kuadrat 9. Geser ke kiri, negatif 1 dikuadratkan 1, negatif 2 dikuadratkan 4, negatif 3 dikuadratkan 9. Berarti nanti kita punya titik min 3,9,
min 2,4, min 1,1, 0,0, 1,1, 2,4 dan 3,9. Sementara titik istimewanya titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya 0,0 ya. Oke, langkah ketiga kita plot titik-titik tersebut pada koordinat kartesius ya. Ini adalah koordinat kartesiusnya. Titiknya kita mulai dari min 3,9 ya, ini di min 3,9. Jadi sumbu X-nya min 3, sumbu Y-nya 9. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kemudian min 2,4, X-nya min 2, Y-nya 4. Kemudian min 1,1, ini 0,0, 1,1, 2,4 dan ini 3,9. Setelah itu kita hubungkan titik-titiknya, maka kita akan peroleh grafik Y sama dengan X kuadrat. Jadi grafik ini titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y sama, yaitu di 0,0, sekaligus menjadi titik terendah atau titik terbawah. Grafiknya menghadap ke atas, anggap aja ya bentuk ini dia menghadap ke atas. Nanti kita hubungkan dengan simpulan di akhir ya. Oke, kita lanjut pada menggambar grafik untuk Y sama dengan X kuadrat plus 2. Sama langkah pertama, titik potong terhadap sumbu X berarti Y sama dengan 0, berarti 0 sama dengan X kuadrat plus 2 ya. Jadinya min 2 kita pindah, jadi X kuadrat sama dengan min 2. Tentu kita bisa perhatikan, kita tidak akan mungkin mendapatkan nilai X dimana kalau dikuadratkan hasilnya min ya, berarti tidak memenuhi. Artinya berarti grafik ini tidak memotong di sumbu X. Jadi sekali lagi grafiknya tidak memotong di sumbu X karena tidak ditemukan titik potongnya. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y berarti X sama dengan 0. Kita substitusi ya ke Y sama dengan X kuadrat plus 2, berarti Y sama dengan 0 kuadrat plus 2, Y sama dengan 2. Maka titiknya adalah, karena X nya 0, Y nya 2, 0,2. Jadi memotong sumbu Y di titik 0,2. Kemudian kita gambarkan titik bantunya ya. Kita mulai dari 0, 1, 2, 3, kemudian min 1, min 2, min 3 untuk ke kirinya. Karena ketika X sama dengan 0 sudah kita dapat ya, yaitu Y nya 2. Maka kalau kita masukkan 1 ke X kuadrat plus 2 berarti 1 kuadrat plus 2, 1 ditambah 2, 3. Dengan cara yang sama 2 kita masukkan, 2 kuadrat plus 2, 2 kuadrat plus 2 berarti 6 ya. Kemudian 3 kuadrat 9 tambah 2, 11. Geser ke kiri, negatif 1, negatif 1 kuadrat 1 tambah 2 sama dengan 3. Negatif 2 kuadrat 4 tambah 2, 6. Negatif 3 kuadrat 9 tambah 2, 11. Nah, kita sudah dapatkan titik-titiknya, ada 7 titik nanti ya. Kemudian kita siapkan untuk kita plot untuk di koordinat kartesius. Kita mulai dari titik pertama min 3,11 ya. Kemudian nah ini min 3,11, X-nya min 3, Y-nya di sini 11. Min 2,6, ini min 2,6. Kemudian min 1,3, ini min 1,3. Kemudian 0,2 ya, 1,3, 2,6 dan 3,11. Ya, kalau titik-titik ini kemudian kita hubungkan, maka kita peroleh grafik Y sama dengan X kuadrat plus 2. Perhatikan, tadi kita peroleh grafik tidak memotong sumbu X. Nah, grafik ini ternyata di atas sumbu X, ini sumbu X. Grafik berada di atas sumbu X ya. Kemudian memotong sumbu Y di titik 0,2. Ini di 0,2. Kemudian juga menjadi titik terendahnya ya. Kemudian grafik gimana? Ya, grafiknya menghadap ke atas ya. Ya, bisa dipahami. Lanjut. Berikutnya adalah grafik Y sama dengan X kuadrat min 4. Sama ya. Y memotong sumbu X berarti Y nya sama dengan 0, berarti 0 sama dengan X kuadrat min 4. X kuadrat min 4 kita faktorkan, X min 2, X plus 2, sehingga nanti ada 2 di sini. X min 2 sama dengan 0 berarti X nya 2. Kalau begitu maka diperoleh titiknya 2,0. Sementara untuk X plus 2 sama dengan 0 berarti X nya sama dengan min 2 ya, sehingga titiknya min 2,0. Nah, maksudnya berarti di sini ada 2 titik nanti perpotongan terhadap sumbu X, yaitu di titik 2,0 dan min 2,0.
Jadi ada 2 titik ya. Berikutnya memotong sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke sini, 0 kuadrat dikurangi 4 berarti Y-nya negatif 4, maka titiknya 0, min 4 ya. Jadi grafik nanti akan memotong sumbu Y di titik 0, min 4. Kita gambarkan, kita cari titik-titik bantunya ya. Nanti kita mulai dari 0 ke kanan 1, 2, 3, ke kiri min 1, min 2, min 3. Kita sudah peroleh ketika 0 itu adalah minus 4 ya. Kemudian kalau 1 kita masukkan di sini, 1 kuadrat dikurangi 4 berarti minus 3. 2 kuadrat dikurangi 4 tadi sudah kita hitung nilainya 0. 3 kuadrat dikurangi 4 berarti 9 dikurangi 4, 5. Ke kiri, negatif 1 kuadrat, 1 dikurangi 4 negatif 3. Negatif 2 kuadrat, 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Negatif 3 kuadrat itu 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Kita sudah punya 7 titik ya, kita persiapkan untuk memplot grafiknya ya. Oke, sekarang kita mulai dari titik yang paling kiri di sini negatif 3,5. Ini negatif 3,5 ya. Jadi ini negatif 3,5. Kemudian negatif 2,0, negatif 1, negatif 3, 0, negatif 4 ya. Kemudian 1, negatif 3, 2,0 dan 3,5. Kita gambarkan grafiknya ya. Kita peroleh grafik Y sama dengan X kuadrat minus 4. Perhatikan tadi kita temukan titik potong terhadap sumbu X nya ada 2, yaitu 2,0 dan min 2,0. Nah itu di sini, ini min 2,0, ini 2,0. Titik potong terhadap sumbu Y 0, min 4. Nah ini 0, min 4. Sekaligus 0, min 4 ini menjadi titik terendah dari grafik ini dan grafiknya menghadap ke atas. Oke, very easy ya. Oke, lanjut ya. Grafik X kuadrat min 2X ya. Kita tentukan titik potong terhadap sumbu X, Y sama dengan 0, 0 sama dengan X kuadrat min 2X. Kita faktorkan ya. Masing-masing di sini di setiap suku punya X, berarti 0 sama dengan X kali X min 2. Sehingga nanti ada 2 X-nya. Yang pertama, X sama min 2 sama dengan 0, itu berarti X-nya 2, titiknya 2,0. Kemudian X sama dengan 0, berarti titiknya 0,0. Jadi nanti grafik akan memotong di sumbu X itu di 2 titik, yaitu 2,0 dan 0,0. Bagaimana untuk menentukan titik potong terhadap sumbu Y? Berarti syaratnya X-nya sama dengan 0 ya. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 0 kuadrat min 2 kali 0, Y-nya 0. Berarti di 0,0. Jadi sekali lagi nanti memotong sumbu X di 2,0 dan 0,0, memotong sumbu Y di 0,0. Kemudian kita tentukan titik-titik bantunya ya, karena nanti kira-kira pusatnya itu ada di sini ya. Nah, ini nanti bisa diterka ya. Jadi kita cek kalau kita masukkan 1 di sini, 1 kuadrat dikurangi 2 negatif 1 ya, bergeser ke kanan. 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2, 0. 3 kuadrat 9 dikurangi 2 kali 3, 6. 9 dikurangi 6, 3. 4 kuadrat 16 dikurangi 2 kali 4, 8, berarti 8 ya. Geser ke kiri, masukkan 0 berarti 0, masukkan minus 1. Minus 1 kuadrat itu berarti 1 dikurangi minus 2 kali minus 1 ya, plus 2 berarti. Hasilnya 3. Minus 2 kuadrat 4 dikurangi 2 kali minus 2, berarti 4 tambah 4, 8 ya. Titiknya sudah kita dapat. Sekarang kita plot mulai dari min 2,8, ini min 1,3, 0,0, 1, min 1, 2,0, 3,3, dan yang terakhir 4,8. Di sini posisinya. Sekarang kita hubungkan. Iya, ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat min 2X, memotong sumbu X di 2,0 dan 0,0. Ini 2,0, ini 0,0, memotong sumbu Y di 0,0 ya. Nah, jadi sekarang kalau kita amati, titik terendahnya ada di sini nanti ya, 1, min 1, grafik menghadap ke atas ya. Bisa dipahami? Lanjut berikutnya, grafik X kuadrat min 2X plus 2 ya. Memotong sumbu X, langkahnya Y sama dengan 0, X kuadrat min 2X plus 2 ya. Ini juga kalau kita faktorkan kita tidak akan nemukan ya. Ini namanya nanti memang dia tidak memotong di sumbu X ya, tidak ada yang memenuhi. Nanti silahkan bisa dicek di materi di persamaan kuadrat ya. Oke,
Langkah yang kedua, memotong sumbu Y, berarti X sama dengan 0, berarti 0 kuadrat min 2 kali 0 plus 2, dapatnya 2, Y nya berarti titiknya 0,2. Jadi tidak ada titik potong terhadap sumbu X, tapi ada titik potong terhadap sumbu Y, yaitu di 0,2. Kemudian kita cek untuk mendapatkan titik-titik bantunya. Kalau kita mulai dari 1 kita masukkan 1 dikurangi 2 ditambah 2, 1 ya. Kalau 2 berarti 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 ditambah 2, dapatnya 2. 3 kuadrat 9 dikurangi 6 ditambah 2 sama dengan 5, dan 4 kuadrat dikurangi 2 kali 4 ditambah 2 sama dengan 10. Geser ke kiri, kalau 0 dapat 2, kalau minus 1 dapat 5, kalau minus 2 dapat 10 ya. Nanti coba dicek lagi ya. Oke, sekarang kita punya titik-titiknya. Kita mulai dari min 2,10. Ini min 2,10, kemudian min 1,5, kemudian 0,2, 1,1, 2,2, 3,5, dan 4,10 ya. Kemudian kita gambarkan grafiknya. Kita peroleh grafik Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 2. Di sini kita peroleh titik potong terhadap sumbu X-nya tidak kita temukan ya, karena grafik berada di atas sumbu X. Sementara titik potong terhadap sumbu Y-nya di 0,2. Titik terendahnya ada di sini ya, 1,1. Grafik menghadap ke atas. Oke. Sekarang untuk grafik yang A-nya sama dengan minus. Di sini minus 1 ya. Y sama dengan min X kuadrat. Kita tentukan titik potong terhadap sumbu X, berarti Y sama dengan 0, 0 sama dengan min X kuadrat, tentunya X sama dengan 0 ya, titiknya 0,0. Kemudian langkah berikutnya menentukan titik potong terhadap sumbu Y, berarti X sama dengan 0, maka Y sama dengan min 0 kuadrat. Y-nya 0 berarti 0,0. Jadi di sini kita perhatikan titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y sama, yaitu di 0,0. Langkah berikutnya kita tentukan titik bantu. Dimulai dari 0 di sini, kalau tadi sudah kita peroleh dapatnya 0. Kemudian 1, min 1 kuadrat min 1, min 2 kuadrat min 4, min 3 kuadrat min 9. Geser ke kiri, X-nya diganti min 1 kuadrat 1 diminkan min 1, min 2 dikuadratkan 4 diminkan min 4, min 3 kuadrat min 9 diminkan min 9. Titiknya sudah kita dapat. Kita mulai plotting dari min 3, min 9. Ini min 3, min 9. Berikutnya min 2, min 4. Lanjut ke min 1, min 1, 0,0, 1, min 1, 2, min 4, dan terakhir 3, min 9 ya. Kalau kita gambarkan grafiknya, iya ya, di sini kita peroleh titik potong terhadap sumbu X. Ini sumbu X-nya ya, ini kurang tebel nih. Ini sumbu Y-nya berarti di 0,0, jadi sekaligus titik potong terhadap sumbu X sekaligus titik potong terhadap sumbu Y, dan ini adalah titik tertingginya ya. Grafik gimana? Ya, grafik Y sama dengan min X kuadrat menghadap ke bawah. Lanjut ya. Grafik Y sama dengan min X kuadrat plus 4 ya. Titik potong terhadap sumbu X berarti Y sama dengan 0. 0 sama dengan min X kuadrat plus 4. Berarti kita peroleh X sama dengan 2, 2,0, dan X sama dengan min 2. Ini maksudnya kalau ini kita pindah berarti X kuadrat sama dengan 4 ya. Ada 2 nanti, 2 dan min 2 selesainya. Berarti titik potong terhadap sumbu X di 2,0 dan min 2,0. Bagaimana dengan titik potong terhadap sumbu Y? X-nya sama dengan 0, min 0 kuadrat plus 4. Y-nya sama dengan 4, jadi di titik 0,4. Jadi nanti titik potong terhadap sumbu X-nya di 2,0 dan min 2,0, titik potong terhadap sumbu Y di 0,4 ya. Kita gambarkan titik bantunya. Kita mulai dari di sini, kalau kita masukkan 0 berarti dapatnya 4 ya, karena min 0 kuadrat tambah 4. 1 berarti min 1 tambah 4, 3. 2 berarti min 2 kuadrat tambah 4, 0. 3 kuadrat berarti min 9 ditambah 4, min 5. Ke kiri, minus 1 didapatnya nanti 3, minus 1 kuadrat kan 1, min 1 tambah 4 ya. Ini dapatnya 0. Ini min 3 kuadrat 9 diminkan min 9 ditambah 4, min 5 ya. Kita plot ya, mulai dari titik min 3, min 5. Ini min 3, min 5. Ini min 2,0. Ini min 1,3. Berikutnya adalah 0,4 ya. 1,3, 2,0 dan 3, min 5.
Kita hubungkan. Iya, ini adalah grafik Y sama dengan min X kuadrat plus 4 memotong sumbu X di 2,0 dan min 2,0 memotong sumbu Y di 0,4, sekaligus 0,4 ini sebagai titik tertingginya dan grafik menghadap ke bawah ya. Oke, berikutnya adalah min X kuadrat min 2 memotong sumbu X, berarti Y sama dengan 0, 0 sama dengan min X kuadrat min 2, X kuadrat min 2 tentu seperti tadi tidak memenuhi ya, karena bentuk kuadrat pasti nilainya positif. Ini tidak memenuhi, artinya tidak kita temukan titik potong terhadap sumbu X. Memotong sumbu Y berarti X-nya 0, berarti Y min 0 kuadrat min 2, Y-nya min 2, titik potongnya 0, min 2. Berikutnya adalah menentukan titik bantu. Ya, kita mulai dari 0, berarti 0 kuadrat min 2 berarti ya. 1 berarti min 1 kuadrat dikurangi 2 min 3. Min 2 kuadrat berarti minus 6. Min 3 kuadrat min 9 min 2 min 11. Ke kiri sama ya, min 1 kuadrat 1, min 1 min 2 min 3. Min 2 kuadrat itu 4, min 4 min 2 min 6. Min 3 kuadrat itu 9, min 9 min 2 min min 11 ya, ini min 11 ya, ini minus 11. Oke, kita sekarang persiapan untuk plot titiknya. Ini tadi min 11 berarti min 3, min 11. Ini kemudian min 2, min 6, min 1, min 3, kemudian 0, min 2, 1, min 3, 2, min 6, dan 3, min 11. Kita gambarkan grafiknya ya. Ya, grafik tidak memotong sumbu X, ini sumbu X-nya berada di bawah sumbu X. Kemudian memotong sumbu Y di 0, min 2 sekaligus menjadi titik tertinggi dan grafiknya menghadap ke bawah. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya grafik Y sama dengan min X kuadrat min 2X. Nah, memotong sumbu X, Y-nya 0. 0 sama dengan min X kuadrat min 2X. Berarti kalau kita pindah ruas ke ruas kiri menjadi X kuadrat plus 2X, berarti X plus 2 ya. Sehingga nanti X yang pertama minus 2 berarti minus 2,0, X yang kedua 0 berarti 0,0. Jadi ada dua titik potong terhadap sumbu X, yaitu min 2,0 dan 0,0. Langkah berikutnya memotong sumbu Y, berarti X nya sama dengan 0, min 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 berarti 0, berarti titiknya 0,0. Jadi ada 3 titik istimewa di sini ya. Titik potong terhadap sumbu X nya di 2 titik, min 2,0 dan 0,0. Memotong sumbu Y di 0,0. Berikut ini titik-titik bantunya. Kita mulai kalau dari minus 1 itu berarti minus 1 kuadrat 1, min 1, min 2 kali min 1 plus 1 ya. 0 sudah kita cari, nanti dapatnya 0. 1 kita masukkan min 1 kuadrat min 1, min 2, min 3 ya. Kemudian kalau 2, min 2 kuadrat min 4 berarti min 8. Berikutnya kalau min 2 sudah kita hitung tadi dapatnya 0, min 3 tentunya dapatnya minus 3 ya, karena minus 3 itu 9, min 9 ditambah 6 min 3 ini min 8 ya. Sekarang kita plot titik-titiknya mulai dari yang pertama minus 4, minus 8. Nah ini minus 4, minus 8, kemudian minus 3, minus 3 ini ya, kemudian minus 2,0 ini, kemudian minus 1,1, 0,0, 1, min 3, dan terakhir 2, minus 8. Kalau kita gambarkan, ini grafiknya Y min X kuadrat min 2X, memotong sumbu X di 2 titik yaitu min 2,0 dan 0,0, memotong sumbu Y di 0,0. Titik ini adalah min 1,1, ini menjadi titik tertinggi, nanti grafik menghadap ke bawah. Oke, grafik terakhir. Grafik Y sama dengan min X kuadrat min 2X min 3 ya. Menentukan titik potong terhadap sumbu X berarti Y sama dengan 0, 0 sama dengan min X kuadrat min 2X min 3. Ini juga kita tidak akan temukan ya, titik potongnya karena difaktorkan tidak ketemu ya. Sehingga nanti tidak ada titik potong terhadap sumbu X. Sementara titik potong terhadap sumbu Y syaratnya X sama dengan 0, berarti Y sama dengan min 0 kuadrat min 2 kali 0 min 3. Dapatnya min 3 ya. Jadi titiknya 0, min 3. Jadi tidak ada titik potong terhadap sumbu X, ada titik potong terhadap sumbu Y yaitu di 0, min 3. Langkah berikutnya kita tentukan titik bantunya. Kita mulai dari minus 1 ya, minus 1 berarti minus 1 kuadrat 1, min 1 ditambah 2 dikurangi 3, minus 2 ya.
0 sudah kita cari, dapatnya min 3. 1 berarti nanti min 1, min 2, min 3, min 6 ya. Kemudian kalau 2 berarti min 4, min 4, min 3, min 11. Geser ke kiri, min 2, dapatnya min 3. Min 3 nanti dihitung coba ya, dapatnya min 6, dan berikutnya dapatnya min 11. Ada 7 titik, silahkan diperhatikan. Kita mulai dari titik pertama, min 4, min 11. Nah, di sini. Kemudian min 3, min 6. Kemudian min 2, min 3, min 1, min 2, 0, min 3, 1, min 6, dan terakhir 2, min 11. Kalau kita gambar grafiknya, ya ini adalah grafik Y sama dengan min X kuadrat min 2X min 3. Dia tidak punya titik potong terhadap sumbu X, berada di bawah sumbu X, memotong sumbu Y di 0, min 3. Ini titik tertingginya nanti ya, min 1, min 2, grafik menghadap ke bawah. Oke, sekarang coba perhatikan dari fungsi kita Y sama dengan fx ax kuadrat plus bx plus c sama dengan Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Untuk A lebih besar dari 0, kita perhatikan ini grafik Y sama dengan x kuadrat, ini Y sama dengan x kuadrat plus 2, ini Y sama dengan x kuadrat min 4, ini Y sama dengan x kuadrat min 2x, dan ini Y sama dengan x kuadrat min 2x plus 2. Untuk A lebih besar sama dengan 0, kesimpulan kita ya grafik menghadap ke atas. Jadi untuk A positif, grafiknya menghadap ke atas. Sekarang bagaimana untuk grafik A kurang dari 0? Nah, ini grafik untuk Y sama dengan min X kuadrat, ini Y sama dengan min X kuadrat plus 4, ini grafik Y sama dengan min X kuadrat min 2, ini grafik Y sama dengan min X kuadrat min 2X, dan ini grafik Y sama dengan min X kuadrat min 2X min 3. Bagaimana kesimpulannya? Ya, untuk grafik fungsi kuadrat A-nya kurang dari 0 atau negatif, maka grafiknya menghadap ke bawah. Oke, mudah-mudahan untuk simpulan awal ini bisa dipahami dengan baik. Grafik menghadap ke atas untuk A lebih besar dari 0, dan grafik menghadap ke bawah untuk A kurang dari 0. Oke, kita cukupkan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.